Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ni'mal yaitu apa itu? Ya, betul. Ni'mal mautu rahatul mu'minin. Sampai situ kan? Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan tawassa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni'mal mautu utawi paling baguse mati. Ni'mal mautu utawi paling baguse mati. Baguse mati. Rahmatul mukmini iku istirahate wong mukmin. Rahmatul mukmini iku istirahate wong mukmin. Nah, ini masih dilanjutkan di bab 37 tentang mengingat kematian. Fadilahnya mengingat kematian. Nih, lihat kalau ada yang hadis yang menjelaskan bahwasanya kemarin kan mautul fuqara rohatun gitu kan. Kalau itu kan berarti matinya orang fakir itu istirahat baginya, kan? Bagi orang fakir itu istirahat. Kalau sekarang sebaik-baiknya kematian itu istirahat bagi orang mukmin. Kalau hadis yang ini menjelaskan bahwa saya kayak gitu. Sebaik-baiknya kematian itu istirahat bagi orang mukmin. Kenapa? Kan tahu sendiri. Mukminin wa jannatul kafirin. Nah, kayak gitu kan. Jadi kan dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Nah, sekarang kalau seandainya kayak gitu, seandainya orang mukmin kok mengalami kematian, sudahlah, itu sudah menjadi istirahat bagi orang mukmin tadi. Karena selama hidupnya sudah berusaha sabar melakukan kebaikan, menghindari menjauhi keburukan, menjauhi kemaksiatan. Nah, kayak gitu itu sabarnya sampai ajal mendekat. Makanya itu ketika orang mukmin mengalami kematian, itu sudah waktunya untuk istirahat ibadahnya. Karena ketika di surga, ya kalau di surga gimana? Apakah masih ibadah? Itu sudah lepas, memang sudah lepas. Karena kalau di surga ataupun di akhirat itu sudah nggak ada tuntutan untuk ibadah, nggak ada tuntutan sama sekali. Dah. Nanti rasakan sendiri ketika akhirat gimana. Makanya ketika orang mukmin mengalami kematian itu sudah waktunya istirahat. Saya sudah lega, sudah kesabaran yang saya tunggu selama hidup saya sudah mengalami kayak gitu semua ibadah yang sangat keras itu sudah selesai, waktunya istirahat. Nah, itu bagi orang mukmin. Kalau orang kafir nggak ada rasa kayak gitu, nggak ada, karena nggak ada tingkat sabarnya menghadapi keburukan. Karena biasanya keburukan itu enak, kalau kebaikan itu istilahnya pahit rasanya nggak enak sama sekali, ya kan? Melakukan kebaikan itu rasanya nggak enak sama sekali. Makanya gitu, kebiasaannya kalau melakukan keburukan itu paling enak biasanya kayak gitu. Makanya itu sabarnya minta ampun kayak gitu. Makanya kalau orang mukmin itu sudah waktunya. Itu nikmal mautu rohatul mukmin. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam
matine ulama. Mautul ulama'i utawi matine ulama. Zulmaton iku pepeteng. Zulmaton iku pepeteng. Fiddini ing dalem agama. Ya itu. Kalau kemarin Zulmaton, ya ada yang mengatakan si Zulmaton itu fitnah, ada yang mengatakan Zulmaton itu Zulmaton. Jadi ada yang mengatakan kemarin itu kan Zulmaton, mautul ulama Zulmaton kemarin kan. Kalau ini mautul ulama Zulmaton. Kalau Zulmaton ada yang mengatakan Zulmaton itu bacaannya fitnaton. Ada yang mengatakan. Kalau ini malah gini, maksudnya kalau yang ini itu malah Zulmaton. Ya kayak gitu aja. Pokoknya itu lafaz aja, lafaz hadis. Matinya ulama itu kegelapan bagi agama. Karena ulama itu memang setiap tempat pasti ada ulamanya. Insya Allah ada ulamanya. Pasti. Gitu. Ulama itu apa ulama? Ulama itu apa? Siapa ulama? Orang yang banyak ilmunya dan lebih banyak takut kepada Allah, lebih dekat mengenal kepada Allah. Itu ulama. Nah, sekarang kalau sudah banyak yang meninggal, berarti sekarang agama Islam itu kalau seandainya kelamaan kok ulama semakin habis, itu ya menandakan semakin gelapnya agama, semakin gelapnya dunia. Kalau seandainya agama sudah gelap, ya gelapnya dunia. Karena intinya kita itu aslinya ibadah. Makanya seandainya ada saja, kalau orang ketika melihat kematiannya ulama, kok dia itu nggak ngerasa berpengaruh kepada dunia, itu berarti nggak merasa kesedihannya ketika ditinggal ulama, itu berarti hatinya sudah keras, sudah gelap. Makanya seandainya ada ulama, makanya biasanya kalau ada ulama, biasanya kan kalau yang menziarahi banyak kan, nah itu kayak gitu. Itu berarti dia hatinya si orang-orang yang mengiring jenazah itu memang hatinya hidup, karena ngerasa kalau kehilangan si ulama tadi. Karena mengganti seorang ulama saja itu susahnya, minta ampun enggak susahnya itu sekali. Kalau seandainya mengganti presiden itu lebih mudah. Kalau kesannya mengganti presiden sama mengganti ulama itu lebih susah mengganti ulama. Sekalipun ulama itu enggak seperti memimpin kalangan gitu, enggak sampai gitu. Walaupun kayak gitu, itu orang di desa, contoh satu desa, seandainya ulama ini kok meninggal, rasanya enggak ada penenang hati lagi. Setiap hari biasanya itu ada penenang hati ketika mengikuti pengajian, itu rasanya tenang hatinya kayak gitu kan. Sekarang nggak ada penenang hatinya lagi kayak gitu kan. Makanya hatinya semakin kacau, ini gimana nggak ada ya ini gitu kan. Rasanya kayak gitu, rasanya kehilangan ketika adanya ulama yang meninggal. Gitu. Ini menandakan bahwa matinya ulama menjadikan gelapnya agama, gelapnya dunia. Itu tanda-tandanya kiamat sudah mulai mendekat. Itu ya tanda-tandanya ya, ilmu semakin berkurang, semakin hari semakin berkurang, gara-gara ulama semakin hari dicabut nyawanya oleh Allah. Makanya kayak gitu. Zaman sekarang sudah banyak. Ketika dulu sekali aja wilayah saja ada ulama yang memang istilahnya meninggal, itu rasanya seperti kota mati. Ada kota, ada ulama yang biasanya memang meramaikan di kota itu, tiba-tiba ulama ini meninggal, itu rasanya kota itu, di kalangan itu belum ada penerusnya lagi, itu rasanya gelap, nggak ada
kehidupan yang tenang gitu nggak ada gitu. Makanya itu harus ada penerusnya, harus selalu ada penerusnya. Seperti kalian itu harus selalu siap untuk menjadi penerus ulama kayak gitu. Itu harus karena itu mautul ulama mautul dunia, bahaya itu kalau seandainya kayak gitu itu terus ya semakin dekat kepada kiamat. Itu aja. Nah kayak gitu aja. Dah, itu harus terasa. Kalau seandainya ada ulama kok meninggal itu harus terasa, artinya itu harus dibuka. Itu kalau seandainya kok memang kematian ulama kok gak terasa, itu bahaya berarti. Kamu harus introspeksi diri dulu, harus cek dulu kenapa kamu kok gak bisa kerasa ketika ada ulama mati, meninggal, wafat, itu gak bisa kerasa kesedihannya. Itu harus. Maka sallallahu alaihi wasallam terakhir. Maka sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ing dalam nalikane mati. Idza mata ing dalam nalikane mati. Idza mata ing dalam nalikane mati. Ibnu Adam sapa anak Adam. Jadi anak Adam kita ya manusia. Ibnu Adam sapa anak Adam. Ibnu Adam sapa anak Adam ing qata'a mongko putus. Amaluhu apa amale Ibnu Adam. Amaluhu apa amale Ibnu Adam. Amaluhu apa amale Ibnu Adam. Illa min salasin kejaba saking telu. Illa min salasin kejaba saking telu. Sodakotin. Iya sodakotin. Sodakotin rupane sodakoh jariyatin kang mili. Sodakotin rupane sodakoh jariyatin kang mili mengalir. Jariyatin kang mili atau mengalir. Au ilmin utawa ilmu yuntafa'u kang diambil manfaat. Yuntafa'u kang diambil manfaat. Bihi kelawan ilmu. Bihi kelawan ilmu. Awaladin utawa anak solihin kang soleh. Ada lanjutannya enggak? Iya betul, kalau itu betul sekali. Kalau di sini enggak ada terusannya, makanya salah. Ini salah. Nah, ya dong kang dongo sapa waladun soleh. Ya dong kang dongo sapa waladun soleh. Lahu. Ya dong lahu. Ya betul. Lahu maring Ibnu Adam. Ya makanya di sini kurang, kitabnya salah. Ya tadi saya klik masih salah aja. Dah. Itu betul tuh. Hadismu betul. Ini salah. Nah, tuh. Nanti hadis yang ini menjelaskan bahwasanya ketika manusia Ibnu Adam atau anak Adam ketika meninggal berarti sudah waktunya terputus amal ibadahnya. Iya kan? Kan sudah tidak dituntut lagi untuk ibadah. Amalnya sudah putus. Jadi bertambahnya atau berkurangnya dosa atau bertambahnya pahala atau berkurangnya dosa itu sudah tidak ada kayak gitu. Kecuali dari 3 ini.
Dari 3 ini berarti 1 sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang selalu mengalir pahalanya. Contoh ada orang bantu kayak pondok ini atau bangun masjid gitu. Seandainya bantu gitu. Bantu bangun masjid ataupun dananya dibantu gitu. Itu. Nah, ketika bangunan masjid itu masih berdiri, itu berarti pahalanya selalu mengalir sampai kapanpun. Makanya itu sedekah jariyah itu paling enak. Amal paling enak itu sedekah jariyah. Makanya tadinya ada orang kok tahu ada sedekah jariyah harusnya bersemangat harusnya. Karena ada sedekah jariyah itu harus semangat karena itu bisa bekal buat kematian. Kalau kematian ketika sudah mati, ketika ada sedekah jariyah itu ketika mati masih aja diberi pahala, masih aja bertambah terus pahalanya. Aneh kan? Nah, karena awalnya ketika kematian harusnya kan putus amal ibadahnya, harusnya nggak ada bertambah berkurangnya pahala, itu nggak ada. Makanya sekarang kalau kecuali 3 ini itu pasti masih aja dapat pahala, itu sedekah jariyah. Kalau seandainya itu jangan maksiat jariyah, itu paling bahaya. Maksiat jariyah itu paling bahaya. Ini kalau sedekah jariyah itu bagus. Kalau maksiat jariyah itu bahaya. Sampai mati pun itu bisa jadi masih terus bertambah dosanya. Itu paling bahaya maksiat jariyah. Itu contohnya kalau seandainya mengajari hal-hal yang buruk itu. Seandainya orang ini kok diajari, orang-orang yang ini kok diajari selalu melakukan hal buruk yang pernah diajarkan, itu selalu dosa terus. Makanya kalau mengajari itu ya hal-hal baik saja, itu aja. Itu jadi itu masuknya ke ilmu yuntafa'u bihi. Berarti yang kedua itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu contoh ilmu yang bermanfaat itu contoh kayak kalian itu mengajari hal-hal baik dan dia itu ketika bisa mengambil manfaatnya, bisa dilakukan, dipraktekkan. Kayak kalian mengajari sholat, berarti dia itu melakukan sholat, itu berarti ilmu kalian itu diambil manfaat oleh dia. Itu hampir seperti sedekah jariyah. Itu sama. Ilmu yang bermanfaat itu kayak gini juga. Ini juga yang bisa diambil manfaat sampai kapanpun. Kiai pengarang musannaf itu selalu mendapatkan pahala dari apa yang tuliskan dikaryakan sekarang ini, itu sampai kapanpun. Ini sampai kapanpun kalian masih pelajari kan? Nah, ketika itu masih dapat pahala terus. Itu tandanya ilmu yang bermanfaat. Berarti kitab-kitab seperti ini tuh menandakan memang barokahnya banyak. Jadi ingat, kalau belajar kayak gini itu bukan belajar untuk pintar, bukan. Satu, yang penting itu kebodohannya semakin hilang. Satu. Yang kedua, yang penting itu bukan pintarnya, tapi barokah dari ilmunya. Yang dicari itu itunya, bukan pinternya. Kalau seandainya nggak barokah, jadinya orangnya bejat, sama aja. Ya, karena itu kalau seandainya timbulnya barokah, itu berarti jadinya dia jadi semakin jadi orang baik. Itu berarti barokahnya ada. Ilmunya berarti barokah, itu ada. Nah, sekarang itu berarti ilmu yang bermanfaat kayak tadi, kalian itu mengajari hal baik dan dia itu mengamalkan itu sampai kapanpun dia itu melakukan kayak gitu, itu masih dapat pahala. Sekalipun kamu itu sudah meninggal, itu masih dapat pahala terus. Itu makanya itu paling enak ketika ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga yang terakhir itu punya anak yang soleh yang selalu mendoakan dianya, si mayit. Ketika orang itu punya anaknya kok dia anak soleh, berarti ketika selalu mendoakan dianya, orang tuanya, itu berarti dianya itu dapat pahala terus. Makanya itu enaknya ketika punya anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya, itu kayak gitu, enaknya kayak gitu. Makanya itu bisa jadi ladang pahala bagi si orang tua. Makanya kalian itu berusaha jadi anak yang soleh, biar jadi ladang pahala bagi orang tua kalian. Hanya orang tua kalian, ya kalian tetap saja ketika orang tua kalian itu meninggal, ya tetap saja kalian itu mendoakan orang tua kalian. Itu berarti bisa jadi amal yang terus-terusan dapat pahala semakin tambah. Itu enaknya ketika punya anak soleh. Makanya paling rugi ketika memang punya anaknya itu bajingan ataupun anaknya bejat, itu paling nggak enak. Makanya itu bahaya. Makanya itu paling enak. Itu sekarang itu
kebanyakan ada yang nggak terlalu memperhatikan anaknya. Padahal anak ketika kayak anak yang sholat itu sudah enak. Walaupun orang tuanya banyak dosa pun, ketika selalu didoakan sama anaknya, itu semakin bertambah pahalanya. Karena apa? Ketika kalian itu melakukan hal baik, imbasnya ke orang tua. Iya kan? Itu enaknya punya anak yang sholat. Ketika hidup ya ini ya, masih ketika hidup ya. Ketika kalian masih melakukan hal-hal seperti ini, belajar kayak gini, itu pahalanya nular ke orang tua kalian. Itu enaknya ketika anak yang sudah balik dan orangnya soleh. Orang tua itu paling enak, tinggal duduk di rumah santai-santai itu sudah dapat pahala. Enak kan? Enak kan? Makanya itu enaknya ketika anak yang soleh itu kayak gitu. Nah, itu amalan 3 yang memang gak akan putus ketika sekalipun kematian mendatangi dia, itu masih terus ngalir. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mau mendoakan dianya, itu pasti mengalir terus pahalanya. Itu ida mata ibnu agama yang pertama maluk illa min salasin. Terus selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam udhkuru hadimal ladzati wallahu a'lam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.